Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihwani Nurul Anissa selaku moderator dari kelompok D, ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pendekatan Teori Belajar Kognitistik dan Implikasinya dalam Pembelajaran. Langsung saja akan dijelaskan kepada teman kelompok saya. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian teori kognitif. Dalam istilah pendidikan, kognitif didefinisikan sebagai teori-teori belajar yang memahami bahwa belajar merupakan pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Teori kognitif pada awalnya dikemukakan oleh Dewey, dilanjutkan oleh Jean Piaget, Kohlberg, Damon, Mosher, Perry, dan lain-lain. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antar stimulus dan respon, namun belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks seperti prinsip-prinsip psikologi, yaitu belajar aktif, belajar lewat interaksi sosial, dan lewat pengalaman sendiri. Sam 2010 menyatakan teori kognitif menekankan bahwa peristiwa belajar merupakan proses internal atau mental manusia. Di samping itu, Puspa Nugroho menyebutkan tentang ciri aliran kognitivisme. Yang pertama itu mementingkan apa yang terjadi dalam diri anak. Yang kedua, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peranan kognitif. Yang keempat, mementingkan kondisi waktu. Dan yang kelima, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Adapun beberapa tahapan kognitif dimulai dari pengkodean, penyimpanan, perolehan kembali, dan pemindahan informasi, sehingga dapat dikatakan bahwa belajar menurut teori kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Di sini Piaget menjabarkan aplikasinya dalam pendidikan, yaitu yang pertama, memusatkan perhatian kepada cara berpikir atau proses mental anak. Tidak sekedar dengan hasil, guru harus memahami proses yang digunakan anak sehingga sampai pada hasil tersebut. Pengalaman belajar yang sesuai dikembangkan dengan memperhatikan tahap fungsi kognitif. Yang kedua itu mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dengan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Anak didorong menentukan sendiri pengetahuannya melalui interaksi spontan dengan lingkungan. Yang ketiga, memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Yang keempat, mengutamakan peran siswa untuk saling berinteraksi, bertukar ide, gagasan untuk perkembangan penalaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitif. Yang pertama adalah satu, siswa membantu siswa memahami belajar secara lebih mudah. Kedua, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Dan yang ketiga, teori belajar kognitif mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu. Kekurangan teori belajar kognitif. Satu, pada dasarnya teori kognitif ini lebih menekan pada kemampuan ingat lanjut. Kedua, perlu diperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan suatu materi itu berbeda. Dan ketiga, dalam metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengembangkan suatu materi. Sekian penjelasan dari kelompok saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.